Tika adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas yang sangat bergengsi. Ya ampun, tadi dosennya nyebelin banget sih. Padahal kan aku cuma telat sejam doang. Kok pakai acara dihukum segala sih? Mana hukumannya itu loh, harus bersihin WC kampus. Males banget. Mending aku kabur aja deh, nggak usah masuk MK di hari ini. Daripada capek-capek bersihin WC kampus kan. Ya ampun mbak, maaf ya saya tuh nggak sengaja nabrak. Mbaknya nggak apa-apa kan? Mas, kalau jalan tuh lihat-lihat. Punya mata apa gunanya coba? Ya mbak, sekali lagi saya tuh mohon maaf ya. Saya lagi buru-buru banget ini soalnya. Buru-buru sih buru-buru mas, tapi jangan sampai ngerugiin orang lain dong. Kalau tadi saya sampai jatuh terus luka-luka, emang masih mau tanggung jawab apa? Nih cowok ngeselin banget deh. Udahlah asal tabrak, mending kalau ganteng, mukanya jelek kayak gitu. Ya ampun, bikin moodku hari ini makin hancur aja deh. Ya ampun, sorry mbak. Gini deh, biar masalahnya nggak tambah besar, saya itu bakal tanggung jawab deh. Mbaknya minta apa aja deh, pasti bakal saya turutin. Ih, sok banget sih. Emangnya mas punya uang seberapa sih? Kok sok-sokan mau nurutin apa aja yang saya mau? Saya emang nggak begitu punya banyak uang mbak, tapi sebagai permintaan maaf saya bakal nurutin apa aja deh yang mbak mau selagi saya itu mampu. Nih orang bilangnya nggak punya uang begitu banyak, tapi pede banget ngomong kayak gitu. Aku kerjain aja apa ya, biar uangnya beneran habis. Ya udah deh mas, kalau gitu permintaan saya gampang kok. Mas itu cukup bayarin SPP saya selama 2 semester ini. Soalnya saya lagi susah nih. Tapi kayaknya masnya pasti nggak mau ya, karena bayar SPP selama 2 semester kan mahal banget. Saya mau kok mbak. Yang penting masalah yang tadi jangan diperbesar ya. Ini mbak, kebetulan saya itu pegang uang cash. Kayaknya cukup deh buat bayar uang SPP mbak selama 2 semester. Wah, gila nih orang. Mas, ini beneran apa? Saya cuma bercanda kali mas. Iya mbak, beneran kok. Ini mbak silakan diambil. Maaf ya, saya itu nggak bisa lama-lama. Soalnya saya itu ada kelas. Permisi mbak. Ini aku lagi nggak mimpi kan? Tuh cowok kok dengan gampangnya ngasih uang sebanyak ini sih? Padahal dia cuma nabrak aku doang loh tadi. Tapi aku seneng sih. Jadi tunggakan SPP ku bisa aku lunasin. Terus uang kiriman dari bapak dan ibu bisa buat aku shopping-shopping deh. Ya ampun, beruntung banget aku hari ini. Kalau bisa dapat uang sebanyak ini mah, aku rela ditabrak-tabrak terus. Hahaha. Tika, kamu ngapain sih ngomong sendiri sambil ketawa-tawa gitu? Bukannya tadi kamu dihukum ya sama dosen buat bersihin WC? Ih ya ampun, kamu nih bikin kaget aja sih Sin. Aku tuh lagi males nih bersihin WC, kapan-kapan aja deh. Dan aku seneng banget tahu nggak? Karena hari ini aku baru aja dapat rezeki banyak. Wih, bagi-bagi dong kalau kamu dapat rezeki. Tapi ngomong-ngomong, emangnya kamu nggak apa-apa kalau nggak langsung bersihin WC? Ntar takutnya hukuman kamu ditambah loh sama dosen. Kamu itu kan kerjaannya udah telat, suka bantah, mana suka ngerjain dosen lagi. Sampai dosen-dosen tuh pada trauma tahu. Dih, bagi-bagi, ya usahalah. Orang ini tuh ya khusus aku yang dapat rezeki. Jadi aku nggak suka bagi-bagi lah, hahaha. Dan kamu tenang aja, hukumanku nggak bakal ditambah kok sama tuh dosen. Kamu nih Tika, parah banget sih jadi teman. Udah lah, lupain aja. Yuk, sekarang kita makan dulu yuk. Aku lapar banget ini. Boleh deh, yuk. Dan karena aku lagi baik hati hari ini, jadi kamu bakal aku traktir deh. Wah, yang bener nih Tika. Tumben banget kamu mau traktir aku. Kamu lagi kesambet apa nih? Tiba-tiba begini. Apa gara-gara kamu tadi abis dapat rezeki ya? Hahaha. Ya bisa dibilang gitulah. Udahlah yuk, nggak usah kebanyakan ngobrol. Langsung ke kantin aja yuk. Boleh. Ntar aku minta traktir bakso, mie ayam, sama soto ya. Soalnya aku lagi lapar banget ini. Cindy, kamu tuh harusnya tahu diri dong kalau ditraktir. Ditraktir malah minta 3 menu sekaligus. Udah nggak waras kamu ya? Hehehe, ya aku kirain kamu lagi baiknya kelewatan gitu hari ini. Jadi aku pengen minta 3 menu sekaligus deh. Nggak ada. Aku bakal traktir kamu 1 menu doang. Udah yuk, nggak usah kelamaan, langsung gas ke kantin. Malam harinya, Duh, mau tidur kok nggak bisa ya? Aneh banget, aku malah kepikiran cowok yang nabrak aku tadi pas di kampus. Mukanya emang jelek sih, nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali.
Tapi dia bisa seenteng itu loh, ngasih aku uang banyak. Kira-kira dia sekaya apa ya? Aku jadi kepo deh. Kan kalau bisa aku deketin gitu, lumayan kan bisa aku manfaatin. Hahaha. Apalagi aku kan terkenal cantik di kampus, jadi nggak mungkin dong dia nggak tertarik sama aku. Ya ampun, aku nih kok malah kayak cewek-cewek matre yang ada di luaran sana sih. Tapi nggak apa-apa nggak sih sekali-kali? Soalnya aku capek juga kuliah dengan uang pas-pasan. Siapa tahu kan aku bisa pacaran sama orang kaya dan bikin hidupku bisa foya-foya. Kalau gitu aku cari tahu aja deh. Ya ampun, ini setelah aku cari di internet kok nggak ketemu-temu ya. Mana data dari kampus juga lagi bermasalah, jadi nggak bisa ditelusuri. Kalau gitu besok aja deh aku tanya di kampus. Siapa tahu kan aku bisa ketemu sama tuh cowok lagi. Mending sekarang aku tidur aja apa ya? Tapi aku baru inget, aku belum ngerjain tugas. Tapi deadline-nya masih 2 hari lagi sih. Santai dulu nggak sih? Mending sekarang aku tidur aja. Keesokan harinya, Akhirnya sampai kampus juga. Gak enak banget deh berangkat ke kampus naik ojek. Udah panas, pegel, kena polusi lagi. Kapan ya aku bisa ke kampus dianterin pakai mobil mewah? Mana ini aku udah telat lagi, jadi males deh masuk kelas. Ntar pasti ujung-ujungnya kena hukum lagi. Aku sekalian masuk di MK kedua aja deh. Dosennya kan udah ganti juga, hahaha. Bukannya aku nakal ya, cuma ya kuliah itu nggak usah terlalu disiplin. Hidup itu kan harus sesuai dengan keinginan kita. Bentar. Ya ampun, itu mobil mewah banget. Sampai berkilau kayak gitu loh. Ya ampun, itu kan cowok yang kemarin nabrak aku. Yang dengan entengnya ngasih uang. Ini mah dia beneran real kaya. Apa aku samperin aja ya? Pura-pura minta maaf soal kejadian kemarin. Soalnya kan kemarin aku marah-marah. Mas, masih ingat saya nggak yang kemarin Mas tabrak? Iya mbak, saya ingat kok mbak. Apa uang yang saya kasih kemarin itu kurang ya? Saya mohon jangan mempermasalahkan hal yang kemarin ya. Saya benar-benar gak sengaja nabrak mbaknya. Ya ampun Mas, nggak kurang sama sekali kok. Justru saya mau minta maaf. Kemarin tuh Masnya emang salah. Tapi saya salah juga Mas, udah marah-marah ke Masnya. Padahal kan Masnya cuma nabrak sedikit doang. Loh kok mbaknya jadi yang minta maaf toh? Banyak kan nggak salah. Ya wajar aja kalau mbak itu marah-marah. Saya kan tiba-tiba aja nabrak mbak. Iya sih, tapi saya ngerasa nggak enak. Kan saya udah marah-marah. Saya juga pengen balikin uang yang kemarin Mas. Saya mintanya cuma bercanda loh. Saya tuh nggak maksud sama sekali buat memeras Mas. Nggak usah mbak, saya kan ngasihnya sebagai bentuk tanggung jawab saya. Ya ampun, aku baru kali ini deh ngeliat cewek mau balikin uang pemberian. Biasanya kan banyak yang malah minta lagi. Iya sih Mas, tapi kan itu kebanyakan. Saya ngerasa nggak enak banget. Saya ngerasa udah memeras Mas. Udah nggak usah pakai acara ngerasa kayak gitu mbak. Saya ikhlas kok, dan juga itu sebagai bentuk permintaan maaf saya. Karena udah nabrak mbak. Duh gimana ini, cewek ini bener-bener langka. Udahlah cantik banget, terus nggak memanfaatkan keadaan lagi. Wih, kayaknya nih cowok udah mulai tertarik sama aku. Kelihatan banget sih dari tatapannya itu. Kalau gitu saya ucapin terima kasih ya Mas. Soalnya Mas itu sama aja udah bantu saya. Oh iya, kenalin Mas, nama saya Tika. Iya mbak, sama-sama. Kenalin juga, nama saya Rido mbak. Wah, nama Masnya bagus ya. Masa sih mbak, nama mbaknya juga bagus kok. Cantik, sesuai dengan orangnya. Ya ampun, Masnya ini apa-apaan sih? Jangan bilang gitu dong, nanti saya jadi terbang loh. Beneran kok mbak. Mbaknya tuh emang cantik banget. Oh iya, ngomong-ngomong boleh nggak saya itu minta nomor WA mbaknya? Saya bukan mau bermaksud jahat ya mbak. Saya cuma pengen menambah relasi aja begitu. Iya Mas, saya paham kok. Boleh banget kita tukeran nomor WA sekalian ya. Ngomong-ngomong kayaknya kurang pantas nggak sih kalau kita manggilnya Mbak Mas gitu, kayak canggung. Mending kita manggil nama langsung aja gimana? Gak apa-apa kan? Ya juga ya. Ya udah, mulai sekarang panggil nama saja ya mbak. Ya ampun, ini saya ada kelas mbak. Maksudnya Tika. Duluan ya Tika. Iya Rido, hati-hati ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya ampun, ternyata deketin tuh cowok mudah banget ya. Tinggal kasih sedikit tipu muslihat, dianya langsung tertarik. Kalau gitu, aku langsung gas deketin terus deh. Aku harus bisa pacaran sama dia. Kan enak kalau punya pacar kaya raya. Ya walaupun jelek sih, hahaha.
Sejak saat itu Tika pun terus mendekati Rido dan Rido pun mudah langsung jatuh cinta kepada Tika. Rido, kamu mau ngomong apa? Tumben-tumbenan kamu ngajak aku makan malam romantis kayak gini. Kamu jangan bikin aku tambah baper deh. Yang ada kamu kali Tika yang bikin aku itu baper terus. Jadi gini, kita kan udah deket beberapa bulan ini dan aku ngerasa udah jatuh cinta sama kamu. Soalnya jarang aja gitu cewek seperhatian kamu dan nggak memanfaatkan kekayaan aku. Hahaha, nggak memanfaatkan nggak tuh katanya. Padahal kan itu cuma tipu muslihat aku supaya aku bisa dapetin dia. Kamu mau nggak Tika jadi pacar aku? Ya ampun, ini beneran apa Rido? Aku nggak lagi mimpi kan? Sebenarnya aku juga udah jatuh cinta dan nyaman sama kamu. Aku mau kok jadi pacar kamu. Yes, akhirnya aku bisa punya pacar yang tulus. Loh, emangnya sebelumnya kamu nggak pernah punya pacar tulus apa? Sebenarnya aku itu belum pernah nyoba pacaran sih selama ini selain sama kamu. Soalnya cewek-cewek yang deketin aku tuh rata-rata mengincar hartaku doang. Tepatnya harta orang tua aku sih. Walah, jadi yang kaya raya tuh orang tuanya toh. Aku kira dia tipe cowok yang udah sukses di usia muda. Ternyata karena orang tuanya. Tapi nggak apa-apa, semuanya bisa diatur. Walah, jadi gitu ya Rido ceritanya. Ya ampun, kamu kasihan banget ya. Kamu tenang aja ya. Aku tuh beneran tulus kok, sayang sama kamu. Iya, aku tahu kok. Soalnya selama ini juga aku udah perhatiin kamu tuh sama sekali nggak tertarik sama harta orang tuaku. Ya ampun Rido, kamu nih mudah banget sih ditipu. Hahaha. Sejak pacaran dengan Rido, Tika pun memulai tipu muslihatnya untuk terus menguras semua uang Rido. Namun bukannya Rido sadar, ia malah justru tergila-gila dengan Tika. Nah, Mah, Pah, kenalin ini pacar aku yang aku ceritakan selama ini. Dia adalah wanita yang paling tulus yang pernah aku temui. Kenalin Om, Tante, nama saya Tika. Wah, akhirnya kamu ini bisa menemukan wanita yang tulus ya, sama kamu tanpa mementingkan harta. Salam kenal juga ya Tika. Kenalkan, kami orang tuanya Rido. Iya Tika, makasih banyak ya. Kamu udah mau nerima Rido apa adanya. Kami tuh selalu sedih, soalnya selama ini dia tuh selalu dideketin cewek yang cuma ngincer harta. Om, Tante nggak usah pakai acara makasih segala. Saya tuh beneran sayang kok sama Rido bukan karena harta. Saya tulus nerima dia apa adanya. Ya ampun Rido, kamu itu beruntung banget bisa dapat pacar sebaik dan setulus Tika ini. Awas aja ya kalau sampai kamu itu menyakiti calon mantu mama dan papa ini. Iya dong, Rido emang beruntung banget kan? Dan tenang aja Mah, Pah, Rido tuh cinta banget sama Tika. Jadi gak mungkin dong Rido itu menyakiti dia. Wih, akhirnya aku bisa selangkah lebih maju. Apalagi orang tuanya Rido ini langsung suka sama aku. Kalau gini caranya, aku bisa nerusin rencanaku sampai sukses. Sejak saat itu pun Tika terus-terusan mendekati orang tua Rido untuk mengambil hati mereka hingga pada suatu hari. Tika, gimana keadaan orang tua kamu? Katanya Rido pas itu orang tua kamu itu lagi sakit ya? Iya nih Om, orang tuaku tuh emang udah tua dan sering sakit-sakitan. Ya ampun, kamu kasihan banget. Rido, kamu itu udah bantu si Tika belum bayarin biaya rumah sakit orang tuanya? Ya udah dong Pah, Rido bahkan transfer lebih kok buat orang tuanya Tika. Nah gitu dong, bagus-bagus. Sama pacar itu nggak boleh pelit-pelit. Apalagi menyangkut keluarga, itu harus dibantu. Maaf ya Om, saya malah jadi sering ngerepotin Rido dan juga Om dan Tante. Saya jadi ngerasa nggak enak deh. Udah, kamu itu nggak usah pakai acara ngerasa nggak enak gitu ya. Nanti Om transfer uang ke kamu buat jajan ya. Ada telepon nih, sebentar Om angkat dulu. Rido, aku aus nih, bisa minta tolong ambilin minum nggak? Boleh sebentar ya, aku ambilkan minum. Nah, bagus nih, mereka semua lagi sibuk sama urusan masing-masing. Kebetulan itu dompetnya Om Doni nganggur, langsung aku gasak deh. Nah, aku ambil aja nih kartu rekeningnya. Aku kan juga kemarin udah cari tahu tuh PIN-nya. Jadi habis ini aku bisa tarik semua uang yang ada di rekening ini. Hahaha. Oh iya, ini dompetnya aku benerin dulu deh, biar nggak kelihatan kalau kartu rekeningnya hilang. Tika, ini minumnya. Iya Rido, makasih ya. Tapi kamu bisa nggak langsung nganterin aku pulang? Soalnya aku baru inget
Aku ada tugas yang harus dikumpul beberapa jam lagi. Bisa, yuk langsung aku anterin pulang. Tapi mungkin kita itu nggak usah pamitan ya sama mama sama papa, soalnya mama papaku lagi ngurusin kerjaan gitu. Walah, iya, aku juga nggak mau kok ganggu kerjaan mama sama papa kamu. Rido, turunin aku di sini aja deh. Soalnya aku mau ketemuan sama teman aku. Aku mau ngerjain tugasnya di rumah teman aku. Emangnya nggak apa-apa? Rumah temen kamu yang mana? Biar aku langsung anterin sekalian. Itu Rido pas banget di depan situ. Udah, kamu turunin aku di sini aja ya. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku. Hahaha, akhirnya rencanaku berhasil dengan sangat lancar. Aku langsung kabur aja deh. Terus aku ambil semua isi uang yang ada di rekening orang tuanya si Rido ini. Abis itu aku bisa deh langsung foya-foya buat belanja, dugem, dan juga yang lainnya. Saat di rumah Rido, Papa punya kabar buruk nih. Kartu rekening utama keluarga kita hilang. Dan setelah Papa cek lewat aplikasi, semua uangnya juga udah terkuras habis. Loh, kok bisa sih, Pak? Emangnya kapan terakhir Papa pakai itu kartu rekening? Tadi siang Rido, setelah Tika main ke sini dan ketika pacar kamu itu udah pulang, Papa kan cek dompet Papa tuh. Ternyata kartu rekeningnya udah hilang. Papa bukannya mau nuduh pacar kamu, tapi ya cuma setelah Papa lihat CCTV ternyata pacar kamu yang ngambil kartu rekening utama keluarga kita. Hah? Gak mungkin lah, Pak. Tika gak mungkin kayak gitu. Kamu harus sadar Rido, Tika itu selama ini udah menipu kita. Dia itu pura-pura aja nerima kamu apa adanya dan gak tertarik dengan harta. Tapi ternyata kenyataannya dia itu udah ngincer buat nguras kartu rekening utama keluarga kita loh. Oh sial, gak nyangka ternyata aku itu gak pernah bisa dapat cewek tulus yang benar-benar bisa nerima aku itu apa adanya. Kalau gitu aku bakal langsung cari tahu keberadaan Tika sekarang ini. Beberapa minggu kemudian, Duh, ternyata enak banget ya kalau punya banyak uang. Aku bisa beli mobil, beli semua yang aku mau, dan pastinya aku bisa foya-foya sesuka hatiku. Dan untung aja aku udah kabur dan ngubah identitasku. Jadi Rido dan keluarganya nggak mungkin bisa ngelacak aku. Hahaha. Ya salah mereka sendiri dong asal percaya sama aku. Jadi semua isi rekening mereka aku kuras sampai habis. Enaknya party di mana lagi ya? Duh, kayaknya ngadain party di hotel pinggir pantai mantep nih. Kalau gitu aku cari referensinya dulu deh. Loh kok mobilku tiba-tiba mati sih? Coba deh aku periksa dulu. Ya ampun, ngerepotin aja sih. Astagfirullah, itu mobil truk kok kelihatan oleng gitu. Aku lari aja deh, takut ketabrak. Duh, ya ampun ini gimana? Mobil truknya malah maju ke arah aku, tolong. walaupun sudah berlari dan menghindar, Tika akhirnya tertabrak truk. Awalnya ia masih bisa selamat, namun karena kehabisan darah, dalam perjalanan ke rumah sakit ia akhirnya pun tewas.